Analisa ekonomi makro. Di video ini, Anda akan belajar suku bunga, inflasi, pertumbuhan, tingkat pekerja, politik, dan sentimen. Analisa ekonomi makro digunakan untuk mengevaluasi mata uang, obligasi, komoditas, dan indeks saham. Di level makro, analisa ini meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan. Contohnya termasuk suku bunga, inflasi, tingkat pertumbuhan, ketenaga kerjaan, politik, dan sentimen nasional. Analisa ini akan memberitahukan kita jika suatu ekonomi itu berkembang atau menyusut, booming, atau merosot. Mari membahas suku bunga. Suku bunga merepresentasikan biaya pinjaman uang, baik oleh individu, perusahaan, atau bahkan pemerintahan. Jika orang-orang atau perusahaan meminjam lebih sedikit, mereka memiliki lebih sedikit uang untuk berinvestasi atau dihabiskan, dan sebaliknya. Jadi, jika suku bunga naik, ini akan membuahkan lebih banyak simpanan dan lebih sedikit pengeluaran, serta akan mengurangi pertumbuhan. Sebaliknya, jika suku bunga turun, pinjaman dan pengeluaran akan lebih tinggi, dan karenanya akan meningkatkan pertumbuhan. Bank sentral melakukan rapat bulanan untuk mengatur tingkat suku bunga, dan rapat-rapat ini diikuti oleh para trader. Kenaikan tingkat suku bunga akan meningkatkan simpanan serta mengurangi investasi dan pengeluaran, yang akan menyebabkan melambatnya ekonomi. Suku bunga yang lebih tinggi berarti permintaan terhadap mata uang meningkat karena orang-orang menjual mata uang dengan suku bunga lebih rendah untuk membeli mata uang dengan suku bunga lebih tinggi. Ini akan menyebabkan meningkatnya nilai mata uang. Saham dan suku bunga berkorelasi negatif. Suku yang lebih tinggi mengimplikasikan biaya yang lebih tinggi untuk pinjaman konsumen dan perusahaan, dan ini akan berdampak negatif ke harga saham. Jika suku bunga naik, ini berarti biaya penyimpanan komoditas akan naik, dan ini bisa berdampak negatif terhadap harga komoditas. Inflasi adalah naiknya harga barang dan jasa dalam ekonomi. Ketika inflasi naik, lebih banyak uang dibutuhkan untuk membeli sejumlah barang dan jasa yang sama, dan ini akan berakibat pada turunnya pertumbuhan. Umumnya, alat ukur inflasi adalah Consumer Price Index atau CPI yang mengukur perubahan harga barang-barang keranjang pasar. Ukuran inflasi lainnya adalah Producer Price Index atau PPI yang mengukur perubahan harga produksi barang dan jasa. Inflasi berefek langsung pada ekonomi, dan ini dikarenakan tingkat inflasi yang tinggi akan mendesak bank sentral untuk meningkatkan suku bunga. Bank sentral menggunakan suku bunga untuk mengontrol inflasi. Naiknya inflasi akan berefek sama dengan suku bunga di pasar-pasar, kecuali komoditas. Ketika inflasi naik, bank sentral lebih condong untuk menaikkan suku bunga, dan ini menyebabkan kenaikan nilai mata uang. Inflasi mempengaruhi daya saing ekonomi. Inflasi menaikkan ekspor karena biaya barang dan jasa yang lebih tinggi, dan ini akan berefek negatif terhadap probabilitas perusahaan dan harga saham mereka. Komoditas adalah barang-barang, dan karena itu, harga biasanya naik ketika inflasi naik. Pertumbuhan dapat mengukur kesehatan ekonomi melalui naiknya produksi barang dan jasa, dan bisa dimonitor melalui indikator berikut. Cara paling penting untuk mengukur pertumbuhan adalah dengan Gross Domestic Product atau GDP yang mengukur nilai barang dan jasa yang diproduksi suatu negara. Indikator pertumbuhan lainnya adalah neraca perdagangan internasional yang mengukur perbedaan impor dan ekspor. Penjualan retail juga mengukur pertumbuhan melalui pengeluaran konsumen, dan ini digunakan untuk menilai arah ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah indikator ekonomi yang paling diperhatikan karena memungkinkan peningkatan standar hidup, kenaikan pendapatan pajak, dan membantu menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dengan anggapan bahwa hal-hal lainnya sama, produksi dan pemasukan yang lebih tinggi akan meningkatkan pendapatan pemerintah dan karenanya meningkatkan nilai mata uang. Untuk saham, peningkatan pertumbuhan merefleksikan naiknya permintaan oleh konsumen, yang menghasilkan keuntungan lebih tinggi untuk bisnis, juga harga saham yang lebih tinggi. Karena bisnis memproduksi lebih, permintaan komoditas bahan mentah dan energi akan naik, sehingga harga komoditas menjadi lebih tinggi.
Faktor ekonomi makro penting lainnya yang harus diperiksa adalah pasar pekerjaan. Salah satu bahan paling penting untuk ekonomi yang sehat adalah ketersediaan pekerjaan dengan bayaran baik. Ketika seseorang secara aktif mencari kerja, namun tidak bisa mendapatkan pekerjaan, pengangguran terjadi. Pengangguran diukur oleh angka pengangguran yang pada dasarnya adalah presentasi orang-orang tanpa pekerjaan, namun bisa dan ingin bekerja. Non-farm payroll juga mengukur ketenaga kerjaan melalui sejumlah pekerjaan tambahan non-pertanian yang ditambahkan setiap bulan. Kenaikan jumlah pengangguran atau penurunan di non-farm payrolls memberikan sinyal perlambatan ekonomi. Saat pengangguran bertambah, pengeluaran konsumen turun karena penganggur memiliki lebih sedikit uang untuk digunakan, dan mereka yang bekerja khawatir mengenai masa depan sehingga condong mengurangi pengeluaran. Ketika ada tingkat pengangguran yang tinggi, pertumbuhan ekonomi tertahan dan permintaan turun, sehingga ini bisa berujung pada depresiasi nilai mata uang. Kenaikan pengangguran bisa menyebabkan penurunan tingkat pengeluaran konsumen yang merugikan bisnis dan mendorong harga saham turun. Efek yang sama bisa dilihat di berbagai harga komoditas karena permintaan menurun oleh tingkat produksi yang lebih rendah. Risiko politik adalah risiko penghasilan investasi yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh perubahan politik atau ketidakstabilan suatu negara. Ada berbagai keputusan pemerintah yang dapat mempengaruhi bisnis individual, industri, dan ekonomi secara keseluruhan. Ini termasuk nasionalisasi, kenaikan pajak, tambahan regulasi, batasan perdagangan, dan lain sebagainya. Misalnya, keputusan mengejutkan kerajaan Inggris untuk meninggalkan EU atau Brexit, dan pemilihan Donald Trump sebagai Presiden Amerika. Ini memicu lebih banyak pembicaraan mengenai risiko politik daripada sebelumnya. Naiknya risiko politik memiliki efek negatif di semua pasar. Keyakinan yang menurun dan meningkatnya ketidakpastian menyebabkan penurunan nilai mata uang. Untuk saham, ini juga berakibat negatif terhadap bisnis karena harga saham menurun. Begitu pula dengan mayoritas komoditas dan penurunan nilai yang terjadi saat risiko politik naik, kecuali emas yang berperan sebagai safe haven saat tidak ada kepastian. Sentimen juga merupakan faktor yang sangat penting. Ini merupakan ukuran psikologis mengenai apa yang dirasakan oleh orang-orang tentang ekonomi secara umum atau khususnya terhadap kelas aset. Sentimen bisa jadi pengaruh yang kuat di pasar jika orang-orang melihat jangkauan faktor sebagai positif atau negatif. Sentimen positif dianggap bullish, sementara di sisi lainnya, sentimen negatif dianggap bearish. Purchasing Managers Index atau PMI di Amerika Serikat dan laporan IFO atau Institute for Economic Research di Eropa mengukur sentimen manajer bisnis mengenai ekonomi. Sementara, indeks sentimen konsumen mengukur opini dan firasat konsumen terhadap kesehatan ekonomi. Investor condong dipengaruhi oleh sentimennya sendiri ketika membuat putusan finansial, dan ini akan berakibat pada berbagai hal di ekonomi. Optimisme akan mengarahkan investor untuk mengantisipasi pertumbuhan ekonomi masa depan, dan pada gilirannya akan meningkatkan permintaan mata uang domestik. Sentimen investor berkorelasi positif dengan imbal saham. Sentimen optimis investor memiliki efek positif terhadap imbal saham karena konsumen yang percaya bahwa ekonomi akan berkembang akan berinvestasi di saham bisnis yang memiliki potensi pertumbuhan. Pada akhirnya, ini juga akan mendorong permintaan komoditas yang kemudian condong terapresiasi secara nilai. Indikator di atas memberikan kita gambaran ekonomi saat ini dan prospek masa depan. Perubahan fundamental di atas akan secara langsung mempengaruhi nilai mata uang, obligasi, komoditas, dan saham. Karena itu, peserta pasar harus memperhatikan kondisi-kondisi fundamental ini dan menggunakan informasinya untuk mengambil keputusan trading. Di video berikutnya, kita akan berbicara mengenai analisa ekonomi mikro. Terima kasih telah menonton.